Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku tidak memiliki dendam pribadi kepada Presiden Joko Widodo seusai pernyataannya yang dianggap menghina. Bahkan Rocky Gerung mengaku berteman dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi pernyataan tersebut, Gibran memberikan respons menggelitik. Respons tersebut disampaikan Gibran melalui cuitannya di Twitter pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Gibran menanggapi sebuah berita yang berisi pernyataan Rocky Gerung saat konferensi pers pada Jumat 4 Agustus. Isi berita itu terkait Rocky Gerung yang mengaku tidak punya dendam terhadap Jokowi. Sebaliknya, sang pengamat politik mengaku berteman dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam unggahan itu, Gibran memberikan respons yang cukup menggelitik. Terlihat dari tulisannya Gibran terpukau dengan pernyataan Rocky Gerung yang menanggapnya sebagai teman. Namun komentar itu disertai dengan beberapa emotikon, salah satunya adalah kodok berwarna hijau. Sontak respons ini mengundang banyak komentar dari netizen. Banyak di antara warganet yang menanyakan kebenaran pernyataan Rocky Gerung. Beberapa di antara netizen pun ada yang menyebut Rocky Gerung dalam situasi terdesak hingga mengaku berteman dengan Gibran. Kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil, enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperburukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, pusat menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus Beli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara
geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti presiden? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, itu menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil resiko untuk menjadi